Ya. Salam, saya akan berkhotbah dengan topik kebahagiaan. Seperti apa sebenarnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah perasaan senang, tenang, dan sukacita tanpa ada tekanan. Jadi kebahagiaan itu menggambarkan suasana hati kita, bagaimana kita merasakan kebahagiaan yang kita kelola dalam hati kita. Jadi kebahagiaan tidak tergantung keadaan sekitar kita. Bisa aja sekitar kita suasananya kurang baik, tapi kalau suasana hati kita senang, tenang, kita akan merasakan kebahagiaan. Saudara terkasih, banyak orang merasakan kebahagiaan walaupun hidupnya sangat sederhana. Ada juga orang tidak merasakan bahagia walaupun hartanya melimpah. Sebagai dikatakan oleh Charles Swindoll bahwa yang mencuri kebahagiaan itu adalah ada 3 hal, yaitu kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Dan yang paling banyak mencuri kebahagiaan adalah kekhawatiran. Kita takut akan masa depan, kita takut akan keluarga kita takut akan sekitar kita. Padahal hal-hal yang negatif kita pikirkan tidak akan terjadi biasanya. Seorang yang terkasih, ada falsafah orang Batak mengatakan, kebahagiaan itu bisa dicari dengan pertama hasangapon, kedua hagabeon, dan ketiga hamuraon. Artinya kejayaan, keturunan, dan kekayaan. Bila mereka itu capek merasa mereka bahagia, ternyata kebahagiaan mereka tidak dapat. Karena kebahagiaan ini tidak diukur dari kedagingan, harta dunia, dan lain sebagainya. Kebahagiaan hanya diukur dengan hati kita sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya mencapai kebahagiaan itu? Yang pertama, seorang terkasih, bahwa kebahagiaan itu bisa dikatakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu dikatakan oleh Daud sewaktu dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, anak sendiri yang dikasihinya. Sebenarnya dari sudut kedagingan dia seharusnya sudah ketakutan. Tetapi karena dia dekat dengan Allah, suasana hatinya dihibur oleh Allah. Dia tidak takut, tetap bahagia dengan cara mendekatkan dirinya dengan Allah. Dan yang kedua, seorang terkasih mau katakan kepada kita adalah kebahagiaan bisa dicapai selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seorang terkasih, semua manusia di muka bumi ini punya masalah. Dari mulai lahir sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, keluarga, pendidikan, sampai masalah jodoh. Semuanya itu membuat sukacita kita hilang. Tetapi kalau kita mengucap syukur, apapun yang terjadi, maka kebahagiaan kita tidak akan hilang, saudara. Bukan seperti orang dunia. Mereka bersyukur dikala mereka uangnya banyak, dikala masalah tidak ada, dikala zona aman. Tetapi orang yang orang-orang percaya, masalah apapun kebahagiaannya tidak akan tercuri karena dia merasakan Tuhan menyertai dia, yang memberi kekuatan bagi dia. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, bagaimana kebahagiaan itu bisa dicapai? Yaitu dicapai dengan melakukan perintah Tuhan. Kita bisa lihat di Yesaya 48 ayat 18. Dikatakan sedemikian, saudaraku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sang terkasih, dikatakan Nabi Yesaya kepada kita bahwa kita untuk mencapai kebahagiaan kita jangan berbuat dosa, saudara terkasih, melakukan perintah Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, dosa itu yang mengejar-ngejar kita. Bayangan kita akan membuat kita tidak bahagia. Oleh karena itu, kebahagiaan itu adalah taati perintah Tuhan. Jangan berbuat dosa, maka hidupmu akan tenang, akan bahagia. Saya terkasih, sebagai penutup saya mau katakan kepada kita, semua orang ingin bahagia. Hanya saja kebanyakan orang untuk mencari kebahagiaan itu hanya diukur dari kedagingan.
Oleh karena itu saudara yang terkasih, padahal semua itu menjauhkan kita dari kebahagiaan itu. Untuk mencapainya kita harus dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah sebagaimana Daud mendekatkan diri dengan Allah walaupun dia ada masalah. Yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal, karena memang semua manusia punya masalah, tetapi dalam masalah itu kita mengucap syukur karena Tuhan akan memberi kekuatan yang baru bagi kita. Dan yang ketiga, jangan berbuat dosa, karena Tuhan akan benci bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka kebahagiaan kita tidak akan capai. Oleh karena itu, ingat bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan doa-doa kita, tapi dosa kita lah yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah perintah Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. 6. Udah. Matiin ya? Udah. Gimana mati? Cukup lah. 6 pas 6. Kok masih jalan?